Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya sharing tentang prospek kerja jurusan manajemen. Halo siswa, halo siswi, ataupun kamu mahasiswa. Kalau saya sapa siswa berarti saat ini kamu sedang bingung nih, mau ngambil jurusan apa di kuliah nanti. Dan kalau saya sapa mahasiswa berarti kalian sudah menjadi jurusan atau mahasiswa jurusan prodi manajemen. Nah, sekarang kita akan bahas kira-kira masa depan kamu seperti apa sih jika kuliah di manajemen, gitu kan ya. Namun sebelumnya kita akan coba gali sedikit tentang deskripsi dari jurusan tersebut. Jurusan manajemen ini merupakan bidang keilmuan yang mempelajari tentang kegiatan perusahaan atau korporasi yang masih memiliki keterikatan dengan ilmu ekonomi dan juga bisnis ya. Jika kita mendalami ilmu manajemen, maka kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengendalikan, menjadi seorang pengendali. Apa yang dikendalikan? Bukan mengendalikan angin, air, apalagi itu, tanah, bukan ya. Itu mah avatar. Tapi kita harus mengendalikan manusia. Kita harus mengendalikan organisasi. Kita harus mengendalikan strategi bisnis, ketenaga kerjaan dan kepegawaian, manajemen produksi, pemasaran, administrasi, hingga kita mengendalikan organisasi nirlaba. Ini dia deskripsi dari jurusan manajemen. Jika kamu sudah berpikir bahwa seperti ini ya manajemen, nah silahkan berbondong-bondong masuklah jurusan manajemen. Atau kamu yang saat ini sudah menjadi mahasiswa manajemen, coba ditetapkan lagi, fokusin lagi bahwa itu yang akan kamu dapatkan di jurusan manajemen. Pengetahuan dan keahlian apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa lulusan manajemen atau yang saat ini sedang kuliah di manajemen? Pertama, kemampuan mengatur manusia, kemudian kemampuan mengelola keuangan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bersosialisasi, kemampuan manajerial, kemampuan menganalisa, dan juga yang pasti harus punya sikap kepemimpinan. Itu adalah kemampuan yang harus kamu miliki. Baik itu saat kamu sudah menjadi mahasiswa di prodi manajemen ataupun saat kamu lulus nanti. Nah, sekarang saya punya beberapa testimoni lulusan-lulusan manajemen di berbagai kampus yang jadi orang sukses. Kita lihat ya, ini dia. Ini yang pertama nih. Nasnin Jats dari IPMI International Business School. Apa dia bilang? Banyak yang bilang bahwa jika Anda memiliki bakat dan jiwa entrepreneur, maka Anda tidak perlu pendidikan tinggi. Saya tidak setuju dengan pemikiran itu. Berwirausaha butuh lebih dari sekedar insting. Dibutuhkan pengetahuan, moral, dan integritas dengan segala reputasi. IPMI International Business School merupakan jawaban yang tepat. Kemudian ada juga dari Reza Melinda Octavia. Ini marketing Graduate Challenge Program PT Wismilak Inti Makmur TBK. Apa dia bilang? Prodi manajemen memberikan basic knowledge yang cukup bagi saya untuk berkarir di bidang brand marketing saat ini. UISI juga membentuk karakter saya melalui pengalaman-pengalaman dalam berinteraksi dengan sivitas akademik, berorganisasi, magang di PT Semen Indonesia, hingga belajar ke luar negeri. Mantap ya. Lalu ada Elizabeth Raisa, kuliah di Manajemen Kreatif Industri MCI Les Sales College. Memiliki banyak keunggulan, misalnya integrasi dengan sistem pendidikan luar negeri. Selain itu, kurikulum yang diterapkan di MCI menggunakan Human Standard Design dan diajarkan kombinasi dari bidang desain dan manajemen yang mana panduan kedua bidang tersebut sangat dibutuhkan sehingga lulusannya bisa beradaptasi dengan kondisi dan prospek bisnis kreatif masa depan. Kemudian ada juga, panjang banget nih, Aradea Tangguh Pamungkas. Apa yang kamu pelajari di jurusan ini? Di jurusan manajemen kita tetap belajar semua dasar-dasar ilmu ekonomi di tahun pertama. Mulai tahun kedua dan seterusnya, ilmu yang dipelajari mulai terfokus seputar manajemen dan bisnis saja. Mulai dari kewirausahaan, etika bisnis, teori-teori pengambilan keputusan dalam bisnis, dan lain sebagainya. Selain itu, di jurusan manajemen umumnya ada 4 konsentrasi: keuangan, pemasaran, MSDM, dan operasional. Yang jelas, karena jurusan manajemen masuk dalam ranah ilmu sosial, kita harus memiliki kemampuan bersosialisasi,
dan komunikasi yang baik. Akan ada banyak situasi di mana kita dituntut untuk bisa bekerja dalam tim. Juga yang terpenting adalah rasa percaya diri. Karena untuk bisa jadi manajer yang baik, kita juga harus bisa memimpin, dan hal itu membutuhkan kepercayaan diri. Mantap nih Aradea. Tangguh Pamungkas dari Undip. Kemudian, ini mah kata-kata saya nih. Brandy Van. Bagaimana rasanya kuliah di jurusan ini? Belajar manajemen di UBSI sangat menyenangkan, khususnya peminatan manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah yang diajarkan tidak bikin stres mahasiswa. Mungkin karena dosen-dosen di UBSI masih muda-muda. Jadi, pembawaannya yang energik dan juga penuh improvisasi dalam mengajar membuat mahasiswa tertular jadi semangat. Mantap. Lalu dari Asia Prastiwi, UGM. Apa yang kamu pelajari di jurusan ini? Jurusan manajemen mempelajari pengelolaan bisnis dari pemasaran, SDM, operation, strategik, hingga keuangannya. Salah satu yang seru di kuliah manajemen adalah ketika membantu mengembangkan dan menyelesaikan permasalahan di bisnis UMKM. Harapan aku setelah lulus bisa bikin bisnis sendiri, tapi sebelumnya pengen jadi konsultan keuangan. Mantap UGM. Kenapa harus memilih jurusan manajemen? Ini yang menjadi banyak pertanyaan bagi siswa-siswi, adik-adik SMA, SMK yang mau lanjut kuliah. Kenapa sih harus manajemen? Ketahuilah bahwa setiap jenjang karir di tiap-tiap bidang pasti membutuhkan seorang manajer. Iya dong, manajer personalia, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer finance, manajer apa lagi? Manajer produksi. Setiap bidang-bidang pasti butuh manajer. Dan itulah Anda. Hal ini menjadi bukti bahwa ilmu manajemen dibutuhkan di setiap lini dalam perusahaan. Siapa lagi kalau bukan kalian yang mengisi manajer-manajer tersebut? Gitu ya. Itu aja, satu aja itu. Kenapa kamu harus memilih jurusan manajemen? Tandanya apa? Berarti di setiap perusahaan butuh seorang manajer. Lulusan manajemen, prospek kerjanya ngapain? Kalau tadi di awal, ya setiap perusahaan butuh manajer. Ya betul, kalian akan menjadi seorang manajer. Namun tidak melulu menjadi seorang manajer. Salah satunya, selain menjadi seorang manajer, kalian bisa menjadi seorang accounting. Baik itu accounting manager ataupun accounting staff. Bisa juga menjadi finance staff, tax staff, internal audit, digital marketing strategist. Ada lagi namanya content marketer. Lalu marketing manager, senior recruiter, ada HR eksekutif, junior HR staff, digital atau product marketer. Bisa juga jadi digital atau product manager. Ada banyak yang harus kalian pikirkan. Atau bukan pikirkan ya, banyak yang harus kalian pilih. Mau jadi yang mana nih? Karena prospek atau peluang kerjanya itu cukup banyak jurusan manajemen itu. Jangan khawatir bahwa kalian akan susah dapat kerja. Banyak. Yang penting kita niat dan mau berusaha. Dan pada saat kuliah jangan hanya sekedar ikut ya belajar aja, bukan cuma sekedar belajar, tapi kalian dalami lagi. Kalian harus membangun koneksi, membangun relasi di masa-masa kuliah tersebut. Sehingga nanti setelah kalian lulus dari prodi manajemen, kalian memang memiliki dan menguasai kemampuan-kemampuan yang tadi. Kemampuan mengatur manusia, menganalisa, kemampuan memimpin. Tidak hanya dengan cara belajar dan belajar, namun kalian harus membangun koneksi, bersosialisasi, ikutlah organisasi saat berada di kampus. Bukan sibuk dengan gadget sendiri. Nah, kira-kira kalau yang tadi itu bakalan bisa kalian dapat nggak ya? Bisa. Mengapa? Karena di perkuliahan nih, saat perkuliahan, kita akan mendapatkan beberapa mata kuliah yang diajarkan. Contoh nih ya, ada namanya matematika, lalu pengantar teori ekonomi, lalu statistik, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, lalu ada juga etika bisnis, pengantar bisnis, ada bisnis riset,
Ada manajemen operasi, manajemen strategis, manajemen resiko, manajemen mutu dan produktivitas, dan ada juga manajemen kuantitatif. Di luar itu juga masih banyak lagi. Nah, gimana cara kita mengetahui di kampus kita ini ada mata kuliah apa aja? Kalian search, cari itu di kurikulumnya. Oh, di kampus A, kurikulumnya apa ya? Di manajemen ini, mata kuliahnya apa saja? Nah, kalian lihat di sana. Dan biasanya pada saat kita masuk jurusan manajemen, kita diminta untuk memilih peminatan. Nah, peminatan itu ada banyak. Ada kalian fokus nanti di peminatannya itu misalkan SDM atau keuangan atau pemasaran. Nah, jadi ada nanti di semester 3 atau 4 lah. Biasanya ada tuh peminatan. Jadi fokusnya di sana. Awalnya kalian masuk manajemen prodinya. Nanti di semester 4 atau semester 3 kalian akan diminta untuk peminatan. Mau ambil apa nih peminatannya? Manajemen kah? MSDM kah? Manajemen SDM? Atau manajemen keuangan? Atau manajemen pemasaran? Atau mungkin ada juga yang punya manajemen produksi di sana. Atau juga manajemen organisasi. Nah, jadi tinggal kalian mau fokus kemana nanti di semester 3 atau semester 4. Saat perkuliahan itu, kita harus banyak menggali dan meriset tentang perusahaan. Bagaimana sih organisasi? Seperti apa sih manajemen itu? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatur manusia? Dan tidak hanya itu, kita pun juga harus belajar juga tentang psikologi. Sedikit-sedikit ya. Di manajemen itu juga harus belajar tentang psikologi. Karena nanti saat kita bekerja, melamar pekerjaan, misalkan jadi HRD gitu ya, kita akan bersaing dengan mahasiswa jurusan lulusan psikologi. Nah, sebagai seorang manajemen, lulusan manajemen yang punya ilmu manajemen, dikombinasikanlah dengan psikologi. Belajar, baca buku tentang psikologi. Sedikit-sedikit, minimal kita paham lah. Sehingga kita bisa bersaing dengan lulusan-lulusan psikologi dari kampus lain. Nah, itulah tadi prospek kerja jurusan manajemen yang bisa kalian ketahui dan pelajari. Dimanapun kalian berada, jurusan apapun yang kalian pilih nantinya kelak, kalian harus benar-benar mendalami hal tersebut. Bukan hanya sekedar belajar, namun mendalaminya lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe channel Brand Givan sehingga bisa tembus di jutaan subscriber. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.